Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial Zair Accounting 6. Yang pertama adalah invoice 001 Desember, invoice 01 namanya, nomor invoice-nya, nilai jutanya 1 juta, tanggal 27 Desember 2017, terminnya ini sudah kita masuk. Oke, di video kali ini kita akan coba mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Zair Accounting 6 untuk pencatatan transaksi di perusahaan dagang. Kita akan coba mulai dari awal sampai dengan akhir membuat laporan keuangan, yaitu dari menginput saldo, kemudian setelah menginput saldo kita akan coba mencatat transaksi-transaksi harian yang ada di perusahaan dagang. Terakhir kita akan coba melakukan tutup buku dan membuat laporan keuangan perusahaan di akhir bulan, seperti itu ya. Baik, studi kasus yang akan kita pelajari hari ini untuk mencatat transaksi perusahaan dagang, yaitu perusahaan PT Alzena Muslimah ya. Alamat perusahaannya di Jalan Kemang, Jakarta Selatan. Nomor telepon dan jenis usahanya adalah distributor baju muslim dan jasa konveksi. Oke. Kita akan coba input perusahaan ini ke dalam Zair Accounting 6. Seperti biasa, kita akan masuk pertama kali ke dalam halaman awal Zair Accounting 6. Karena ini adalah perusahaan baru, maka kita pilih menu membuat data baru. Kita akan coba input semua informasi yang terkait dengan perusahaan yang akan kita catat transaksinya. Baik, kita input informasi perusahaan ini. Nama perusahaannya adalah PT Alzena Muslimah. Alamat perusahaannya Jalan Kemang Selatan nomor 20. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Negaranya kita pilih Indonesia. Kotanya adalah Jakarta. Kode posnya tadi 2730. Nomor teleponnya 021 719 7766. Ya, karena email dan alamat websitenya tidak ada, kita lanjutkan saja. Ini dimulai dari bulan Januari ya, seperti informasi perusahaannya. Ini dimulai bulan Januari. Dimulai Januari sampai dengan Desember 2018. Itu buka akhir bulannya Desember. Ini kita centang untuk mendapatkan chart of account yang disediakan oleh Zair Accounting. Kemudian kita lanjutkan. Karena tidak ada departemen-departemen di sini, kita cukup lanjutkan saja. Ya, ini adalah informasi yang tadi sudah kita input ya. PT Alzena Muslimah, Jalan Kemang Selatan, Kota Jakarta, Indonesia, Januari 2018. Oke. Kalau sudah, kita proses. Baik, ini adalah sedang proses membuat database perusahaan di Zair Accounting 6. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan jenis perusahaannya. Di sini karena perusahaannya ada dua kegiatan ya, distributor, berarti jual beli barang dan jasa. Karena itu kita pilih saja perdagangan umum ya, karena di sini juga akan ada beberapa pilihan untuk jasa juga di perdagangan umum ya. Kita pilih yang paling cocok saja ya, karena yang paling cocok di sini sepertinya perdagangan umum ya. Nanti insya Allah di dalamnya juga akun-akunnya ada terkait dengan pelayanan jasa. Kita lanjutkan. Dagang umum ya, kita lanjutkan lagi.
Ini adalah sedang proses membuatkan nama-nama akun, kode-kode akun untuk perusahaan yang tadi kita buat database-nya. Baik, di sini kita diminta untuk menentukan mata uang fungsionalnya. Kita akan coba lihat di kebijakan perusahaannya. Mata uang fungsional yang digunakan di sini adalah rupiah ya. Rupiah. Pencatatannya Januari sampai dengan Desember. Dasarnya accrual basis. Jurnal yang digunakan adalah jurnal khusus dan jurnal umum. Oke, kita akan coba sesuaikan di sini. Nama mata uangnya rupiah, sudah sesuai, kita lanjutkan. Setup mata uang asing. Ini kalau ada transaksi dengan menggunakan uang asing. Kalau tidak ada, kita skip saja. Begini kita untuk jaga-jaga dibuat 14.000 saja agar tidak terlalu jauh selisihnya. Lanjutkan, selesai. Baik, ini adalah sedang proses akhir untuk membuat database. Baik, kalau sudah ada tampilan seperti ini, berarti database kita sudah selesai dibuatkan. Ini artinya kita sudah bisa memulai menginput informasi-informasi yang ada di dalam perusahaan yang sedang kita catat transaksinya. Kita kembali ke studi kasusnya. Di sini ada beberapa kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebijakan umumnya, tadi sudah kita masukkan ya. Kita akan coba pelajari kebijakan-kebijakan lainnya. Ini adalah terkait pembelian. Di sini dikatakan pembelian diperhitungkan, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN 10% ya. Kemudian setiap retur akan diperhitungkan sebagai pengurang atas nilai utang. Oke. Termin pembayarannya adalah defaultnya adalah 2/10 N/30. Yang lain lagi mungkin yang penting di sini dendanya 0% ya. Nanti kalau ada transaksi yang ada dendanya maka kita buat 0%. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian belum termasuk PPN. Kebijakan-kebijakan ini perlu kita perhatikan karena ini terkait dengan pencatatan, konsistensi pencatatan selanjutnya. Jadi perusahaan hendaknya di awal ketika dia ingin menggunakan aplikasi akuntansi, dia harus terlebih dahulu mempunyai kebijakan akuntansi yang jelas dan konsisten. Agar apa? Agar setiap pencatatan, ketika ada pengulangan pencatatan transaksi, maka dia akan mengikuti kebijakan tersebut. Jadi tidak berubah orang, berubah juga cara pencatatannya. Harusnya sama ya, seperti itu. Ini terkait dengan kebijakan pengeluaran kas. Di sini dikatakan untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang, dia menggunakan kas kecil. Jadi kalau ada pengeluaran kas senilai 1 juta atau kurang dari itu, maka menggunakan kas kecil. Kalau lebih besar, itu menggunakan cek yang berasal dananya dari bank ya. Kalau di atas 1 juta untuk kas keluar. Sistem pencatatan kas kecilnya menggunakan sistem dana tetap atau sistem impress pound ya. Gitu. Jadi saldo pengisiannya itu akan selalu menyesuaikan dengan nilai kas kecil yang ditentukan sebelumnya. Baik, ini terkait dengan kebijakan penjualan. Setiap penjualan barang akan diperhitungkan PPN 10%. Jadi setiap penjualan barang akan kita tambahkan PPN 10%. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan sebagai pengurang atas nilai piutang. Terminnya sama seperti tadi, 2/10 N/30 untuk penjualan juga. Kalau ada diskon, dia akan mengurangi nilai piutang. Jadi kalau kita memberikan diskon, itu akan mengurangi nilai piutang customer kita. Keterlambatan pembayaran tadi juga sama, dikenakan denda 0%, berarti tidak ada denda sama sekali ya. Untuk harga-harga item penjualan itu belum termasuk PPN, ini yang harus kita perhatikan. Jadi setiap ada harga di dalam faktur itu belum termasuk PPN, maka kita harus tambahkan PPN-nya. Baik, kita lanjutkan ke kebijakan selanjutnya. Ini adalah kebijakan terkait dengan penerimaan kas. Di sini dikatakan setiap penerimaan kas akan disetor ke bank segera. Oke. Di hari yang sama. Jadi kalau perusahaan dapat uang cash pada hari itu, maka dia akan segera menyetorkannya ke bank. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa dana perusahaan disimpan pada rekening giro perusahaan di rekening BCA, ya, cabang Kebayoran, nomornya sekian. Ini nanti kita akan sesuaikan di rekening banknya, ya, di akun rekening banknya kita setting namanya sebagai BCA. Kemudian kebijakan lainnya di sini ada beberapa hal ya yang harus kita perhatikan. Sistem pencatatan persediaannya menggunakan perpetual.
metodenya adalah FIFO, first in, first out. Untuk pendapatan dan beban menggunakan prinsip accrual basis, artinya accrual basis ini adalah diakui ketika memang sudah menjadi hak atau kewajiban, ya, bukan ketika diperoleh kasnya, ya. Jadi diakui kepada accrual basis, bukan berdasarkan cash basis. Kalau cash basis berarti diakui beban atau pendapatannya itu ketika kita mengeluarkan uang atau ketika kita mendapatkan uang. Sedangkan ini accrual basis diakui ketika memang secara prinsip sudah keluar beban atau pendapatannya, seperti itu. Kemudian untuk aset tetap di sini dikatakan metodenya adalah garis lurus dan penyusutan dilakukan setiap bulan. Ini adalah terkait dengan aset tetap. Kita akan coba melakukan pencatatan transaksi dengan mengikuti kebijakan di perusahaan ini. Baik, sebelum kita melakukan pencatatan transaksi, kita terlebih dahulu akan masuk ke dalam menu input data-data perusahaan untuk menginput pihak-pihak terkait yang berkaitan transaksinya dengan perusahaan. Ini disyaratkan oleh Zahir karena memang ini adalah sebagai database perusahaan, ya. Kita akan coba input nama customer, nama vendor, dan deskripsi dari setiap barang atau setiap persediaan yang dimiliki oleh perusahaan ini. Baik, kita akan input nama customernya. Kita masuk ke Zahir Accounting, masuk ke data-data. Menu data-data ini adalah khusus untuk menginput data-data terkait dengan perusahaan. Data customer, data vendor, data rekening, ya, data satuan pengukuran, unit, PCS, dan lain sebagainya, data produk, dan lain sebagainya. Ini adalah menu data-data. Untuk menginput nama customer, kita masuk ke menu data-data, kemudian pilih data nama dan alamat. Oke, di sini masih kosong ya, karena ini adalah database baru, maka kita buat baru. Untuk membuat baru, kita klik Add Data. Oke, kita pilih ininya customer, kemudian kita masukkan kode ID-nya C001. C001. Nama perusahaannya adalah Ryan Muslim. Ryan Muslim PT. Kalau sudah, kita klik rekam. Karena kita tidak menginput NPWP-nya, harusnya diinput kalau memang ada, tapi karena tidak ada informasinya, kita lanjutkan saja. Oke, PT Ryan Muslim sudah masuk. Kita tambahkan lagi yang baru tadi. Namanya adalah Salsabila Muslim. Berarti ini C002 Salsabila Muslim PT. Kalau ada nanti boleh dimasukkan nama alamatnya, kota, dan lain sebagainya juga boleh. Kalau memang tidak ada informasinya, kita rekam saja. Kemudian kita input nama vendornya. Ada dua juga nama vendornya, yaitu Mutiara Muslim dan Salma Muslim. Ya, kita masukkan V001. Namanya adalah Mutiara Muslim. Alamatnya boleh kita lengkapi. Jalan Danau Sunter Raya nomor 1. Jalan Danau Sunter Raya nomor 1. Kota Jakarta berarti ya. Negaranya Indonesia. Ini bisa kita lengkapi. Termasuk juga kalau kita ingin memasukkan gambarnya juga, logo perusahaannya juga bisa. Kalau sudah, kita rekam. Kita lanjutkan. Oke, yang kedua adalah Salma Muslim, PT Salma Muslim. Ininya kita ubah menjadi vendor. Ini P002 Salma Muslim. Kalau sudah, kita rekam. Oke, sepertinya ini salah ya, harusnya vendor P001. Oke, tadi saya lupa mengubah nama ini ya, harusnya dia vendor. Oke,
Customernya sudah ada dua, PT Rayyan dan Salsabila Muslim. Vendornya juga ada dua, PT Mutiara dan PT Salma Muslim. Selanjutnya kita akan input barang-barang beserta kodenya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan memiliki persediaan barang dan ini adalah kode serta nama-nama barang serta kelompoknya. Baik. Untuk menginput ini data nama persediaan barang, terlebih dahulu kita harus masuk ke menu data-data ya, sama seperti tadi, data-data. Kemudian yang perlu kita masukkan pertama kali adalah nama kelompoknya dulu. Kita akan buat dulu nama kelompoknya. Ada dua ya, jilbab dan gamis. Untuk membuat nama kelompok barang, kita masuk ke data lainnya di sini. Kemudian masuk ke menu kelompok barang, kelompok produk. Kemudian kita buat baru. Misalkan ini kita edit saja. Kelompok barangnya adalah tadi ada jilbab, yang pertama jilbab. Oke, kita akan coba masukkan ini ya, nama-nama akunnya ya. Ini perlu diklik semuanya. Ini artinya adalah ini barang ini disimpan, dibeli dan dijual. Kalau kita unchecklist ini berarti ini sudah tidak dijual lagi. Artinya kalau ini pun ada persediaan, kita tetap tidak bisa menjual barang ini karena di sini sudah di unchecklist. Berarti harus kita checklist dijualnya. Harga pokoknya kita pastikan dia masuk ke harga pokok penjualan ya. Ini kita coba edit menjadi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan rekam. Kita pilih. Untuk penjualannya kita masuk ke penjualan barang dagang. Ini kita edit, kita ubah menjadi penjualan barang dagang. Rekam. Oke. Untuk retur penjualannya kita ubah ke nama akun retur. Ya, ini kita ubah menjadi retur penjualan. Untuk klasifikasinya memang masih masuk ke pendapatan usaha ya. Karena ketika kita meretur barang berarti pendapatan kita menjadi, ketika kita menerima retur barang, pendapatan kita menjadi berkurang karena piutang orang lainnya menjadi berkurang. Maka di sini masuk ke pendapatan usaha. Tapi di sini kita ubah menjadi retur penjualan. Kalau sudah kita rekam, ini kita pilih. Kemudian persediaan, akun persediaan itu harusnya adalah masuk ke persediaan barang dagang. Karena ini masih nama akun lama, kita rubah ya. Persediaan barang dagang. Jadi nama-nama akun yang ada di sini adalah nama-nama akun yang disediakan oleh Zahir dan itu masih umum. Oleh karena itu perlu kita rubah dulu agar sesuai dengan kondisi perusahaan kita yang sebenarnya. Baik, untuk ini sebenarnya sudah sama ya. Utang konsinyasi, pengiriman beli berarti itu masuk utang usaha yang belum ditagih. Kalau pengiriman jual masuk ke persediaan yang belum dibebankan. Kalau sudah kita rekam. Ya. Ini tadi yang pertama, yang kedua kita akan coba buat ya. Kelompok yang kedua adalah gamis. Ini kita edit. Kita rubah menjadi gamis. Ini sudah dicentang semua, oke. Kita samakan ininya. Ini masuk ke harga pokok penjualan. Penjualannya masuk ke penjualan barang dagang. Retur penjualannya sudah masuk ke retur penjualan. Persediaannya kita masuk ke persediaan barang dagang. Ini udah sesuai. Kita rekam, ya. Baik, untuk kelompok barangnya sudah kita buat. Kalau sudah kita buat, maka kita input nama-nama barangnya. Yang tadi yang datanya ada di sini ya. Ada jilbab putih, jilbab biru dan lain sebagainya. Kita akan input berdasarkan kodenya. Caranya sama seperti tadi ya. Masuk ke menu data-data, kemudian pilih data produk. Oke. Kita akan input data produknya. Kode barangnya kita samakan seperti tadi. J001. Deskripsi barangnya adalah jilbab putih. Kelompok barangnya jangan lupa kita pilih ya, jilbab. Satuannya adalah PCS, sudah betul. Kita lihat detail kode akunnya. Harusnya ini adalah
mengikuti kode-kode akun yang ada di kelompok barang jilbab ya. Ini sudah sesuai ya kode-kode akunnya, kita rekam. Kemudian selanjutnya kita input yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang kedua adalah J002 jilbab biru. J002 jilbab biru. Sudah masuk ke jilbab, sudah betul. Ininya PCS, sudah betul. Ininya Pipo ya, sama seperti tadi kebijakan perusahaannya. Sudah kita rekam. Kemudian kita buat baru lagi. Ini adalah gamis putih XL. Kode barangnya adalah G001. G001. Gamis putih XL. Gamis putih XL. Kelompok barangnya jangan lupa kita sesuaikan ya. Ini adalah gamis. Coba lihat akunnya, ini sudah masuk Pipo. Ini sudah dicentang semua. Kode-kode akunnya sudah sesuai, maka kita rekam. Kita buat lagi yang baru untuk G002. Deskripsi barangnya adalah gamis putih ukuran L. Gamis putih ukuran L, ininya masuknya ke gamis. Sudah sesuai PCS-nya, kode akunnya juga sudah sesuai. Kita rekam. Yang selanjutnya kita input G003 adalah gamis putih M ya, kalau tidak salah. Tuh, gamis putih M. Kelompoknya gamis, ini sudah sesuai, kode akunnya kita cek kembali. Kalau sudah sesuai kita rekam. Oke, sudah ada 5 jenis barang, sudah sesuai ya. Ada 5 jenis barang sudah kita input semua. Kita akan lanjutkan ke informasi selanjutnya yang harus kita input. Baik. Di sini dikatakan perusahaan memiliki harta tetap berupa motor Mega Pro. Jumlahnya adalah 1, harga belinya 20 juta, nilai residunya 0, dibeli tanggal 1 Januari 2017. Berarti sudah setahun ya. Dari 1 Januari 2011. Masa manfaatnya adalah 4 tahun, penyusutannya menggunakan garis lurus. Kita akan input data harta tetap ini di dalam Zahir Accounting 6. Caranya sama, masuk ke menu data-data, kemudian pilih data harta tetap. Oke. Kita tambahkan, di sini ada tombol add data. Kita tambahkan namanya, kita masukkan motor Mega Pro. Kelompoknya adalah kendaraan roda 2 ya. Tanggal belinya adalah 1 Januari 2017. Oke, 1 Januari 2017. Harga belinya tadi 20 juta. Nilai residunya 0, umur ekonomisnya 4 tahun. Oke. Tanggal mulai terhitungnya ini dikosongkan saja, tidak apa-apa. Kalau sudah kita rekam. Oke. Ya. Ini adalah penyusutan otomatis yang dibuatkan oleh Zahir Accounting ya. Kita pastikan lagi ininya sudah sama ya. Kita akan coba di sini berubah menjadi 001 2017. Ya, sudah sama. 1 Januari 2017. Ininya 20 juta, nilai residunya 0, umur ekonomisnya 4 tahun. Nilai penyusutan per bulannya adalah 416.000 per bulannya ya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ini adalah nilai-nilai penyusutan yang sudah dibuat secara otomatis oleh Zahir Accounting. Oke. Jadi setiap bulan ketika kita closing, maka dia akan membuat jurnal penyusutan senilai 416.000 per bulannya. Itu ya. Ini adalah manfaat ketika kita menginput data aset tetap di dalam data harta tetap ini. Kalau tidak kita input datanya, maka jurnal penyusutannya harus kita buat secara manual. Seperti itu. Kita lanjutkan.
studi kasusnya. Oke, di sini kita disajikan saldo awal dari perusahaan PT Alzena Muslimah ini. Dan ini adalah saldo awal neraca yang perlu kita input di dalam saldo awal setiap akun yang ada di dalam Zahir Accounting 6-nya. Kita akan input saldo-saldo awal ini. Yang pertama, caranya adalah masuk ke setting, kemudian pilih saldo awal. Kemudian di sini ada pilihan saldo awal akun. Baik. Kita akan coba input semua akun-akun yang ada di sini ke dalam setiap kode akun yang sesuai. Kalau ada yang tidak sesuai, kita akan sesuaikan nanti namanya. Baik. Di sini katanya kas kecilnya 5 juta. Kita masukkan kas kecil 5 juta. Kemudian bank BCA-nya 100 juta. Bank ya, 100 juta. Sudah masuk banknya 100 juta. Nanti kita akan rubah ya menjadi bank BCA. Namanya di sini masih bank, nanti kita akan rubah menjadi bank BCA. Kita akan lanjutkan dulu yang ini. Kemudian piutang dagangnya 5 juta. Ya, yang ini juga akan kita rubah ya, menjadi piutang dagang. Di sini masih piutang usaha, kita ubah menjadi piutang dagang nanti. Ini adalah nilainya 5 juta. Kemudian persediaan gamisnya 3 juta, persediaan jilbabnya 200.000. Oke, di sini hanya ada satu ya, persediaan barang dagang saja. Sepertinya perlu kita sesuaikan yang tadi ya. Kita akan sesuaikan dulu kode-kode akun yang tadi terkait dengan persediaan barang dagang. Ya, ini kita batalkan dulu. Kita masuk lagi ke data lainnya. Kita akan sesuaikan kelompok akun. Nama-nama kelompok akun ini berdasarkan jenis dari persediaannya. Ya, kita masuk ke data-data dulu. Kita akan coba rubah nama akunnya sesuai dengan nama-nama akun yang ada di neraca. Piutang usaha kita rubah menjadi piutang dagang ya. Rekam sudah piutang dagang ya. Banknya kita rubah menjadi bank BCA. Bank BCA kita rekam. Kemudian persediaannya kita buat dua ya, persediaan gamis dan persediaan jilbab. Persediaan barang dagangnya kita buat dua. Yang ini kita buat persediaan gamis. Yang keduanya kita buat, yang persediaan 2 kita buat menjadi persediaan barang dagang jilbab. Nanti kita akan sesuaikan lagi data-data yang ada di kelompok ya. Kendaraan ada tidak kendaraan sih. Kita coba akan sesuaikan semuanya. Kendaraan sudah ada. Akumulasi penyusutannya harusnya sudah ada kendaraan. Kemudian hutang usaha, kita akan coba lihat hutang usahanya ada tidak. Oke, hutang usaha sudah ada. Modal disetor sudah ada sepertinya. Modal disetor. Oke, sudah ada modal disetor, laba ditahan juga sudah ada. Ya, kalau sudah kita tutup. Kita akan kembali lagi ke data kelompok barang tadi ya. Kita akan sesuaikan kode akunnya. Karena tadi kita masih menggunakan akun barang dagang, kita akan coba sesuaikan persediaan barang dagangnya ke persediaan jilbab dan gamis. Yang jilbab kita akan masukkan ke jilbab, yang gamis kita akan masukkan ke gamis. Nah, di sini persediaan barang dagang. Ini karena jilbab, maka kita masukkan ke persediaan barang jilbab yang ini. Oke, sudah sesuai? Sudah kita rekam.
Sesuaikan kode akun di semua produk dalam kelompok ini. Ya. Yang gamis kita coba buka lagi. Persediaannya kita masukkan ke gamis. Karena ini sudah sesuai, kita rekam ya. Ya. Kita akan coba cek setiap data produknya apakah sudah mengikuti atau tidak. Barang dagang jilbab, harusnya ini sudah masuk ke persediaan jilbab ya. Kita coba lihat kode akunnya. Oke, sudah sesuai. Dia jilbab masuk ke persediaan barang dagang jilbab. Kalau sesuai, kita kembali ke menginput saldo awal perusahaan dagang PT Alzena Muslimah ini ya. Kita masuk ke setting, kemudian saldo awal, pilih saldo awal akun seperti tadi ya. Kita akan lanjutkan, tadi kita sudah masuk ke BCA. Bank BCA sudah masuk, kemudian persediaan tadi ya, kita terhenti di persediaan. Kita akan lanjutkan persediaan barang gamis 3 juta. Persediaan barang jilbabnya 200.000. Kemudian kendaraannya 20 juta. Kita coba cari di sini kendaraan 20 juta. Kemudian akumulasi penjutaan kendaraannya 416.000 ya. 416.000. Empat satu enam 666,67. Sini dibuat 7 saja ya, akhirnya ya, 416,6667. Oke, kita bulatkan saja ya. Harusnya totalnya adalah 132.783. 132. Berarti ada yang belum diinput ya. Kita coba cari. Rp5.000.000, 100 juta sudah. 3 juta piutang dagangnya. Oh iya, piutang dagangnya belum kita masukkan. Piutang dagangnya adalah 5 juta. 132.783.333. Oke, sudah sesuai. Nah, kita lanjut ke kewajiban dan modal ya. Jadi caranya seperti itu. Kita lihat dulu yang di sebelah hartanya. Kalau sudah sesuai 132.783 sekian, kita masuk ke sisi kewajibannya. Di kewajiban ada hutang usaha 10 juta. Hutang usahanya 10 juta, berarti kodenya di sini kita cari saja yang 2. Ini hutang usahanya 10 juta. Kemudian modal di setornya kita isi 50 juta. Selanjutnya laba ditahannya. Laba ditahannya adalah 72.783. 72.783. 72.783.3333. Oke, pastikan kalau kita sudah input semuanya, pastikan saldo nilai ini 0 ya. Kalau ini 0 berarti sudah balance. Kalau di sini ada masih nilai misalkan 100, 200, 300 dan sekian, berarti itu ada selisih ya. Itu ada selisih. Kalau ada selisih biasanya dimasukkan ke akun ini, historical balancing. Tapi karena ini tidak ada selisih, maka bisa kita rekam. Oke, sudah kita input saldo awalnya. Kemudian kita akan lanjutkan ke data selanjutnya. Baik, di data selanjutnya kita disajikan data saldo awal dari piutang, hutang, dan ini bukan hutang ya, tapi ini adalah saldo persediaan ya, saldo persediaan. Baik, kita akan coba input setiap saldo ini ke dalam Zahir Accounting 6. Caranya adalah masuk ke setting, saldo awal, kemudian saldo awal piutang. Ini untuk menginput saldo awal piutang. Kalau ini untuk menginput saldo awal hutang, ini untuk menginput saldo awal persediaan. Karena kita mulai dengan piutang, kita mulai input saldo awal piutang usaha. Baik, yang pertama adalah kode C01 Ryan Muslim. Kita buat baru.
Nama pelanggannya adalah Ryan Muslim. Tanggalnya bulan 12 tanggal 27 2017. Bulan 12 tanggal 7 2017 ya. 27 Desember, bukan 7. 27 Desember 2017 ya. Ini berarti tanggalnya 27 Desember 2017. Sudah sesuai. Nomor invoice-nya kita masukkan INP 001, INP 001 ya, INP 01. Kemudian nomor SO-nya tidak ada. Nilai piutangnya ada, mata uangnya adalah IDR, sudah sesuai. Nilai piutangnya adalah 1 juta. Termin pembayarannya kita masukkan di sini 2/10 N/30, berarti di sini 10, ini 30, diskon awalnya adalah 2%. Sudah kita masukkan semuanya. Saldo piutangnya ya. Untuk PT Ryan Muslim, yang pertama, PT Ryan Muslim ada 2 piutangnya. Yang pertama adalah invoice 001 27 Desember, invoice 01 namanya, ininya kok nomor invoice-nya. Nilai piutangnya 1 juta. Tanggal 27 Desember 2017, terminnya ini sudah kita masukkan. Kalau sudah kita rekam. Oke, sudah masuk ya 1 juta. Kemudian kita input PT Ryan Muslim juga, invoice nomor 002. Kita buat baru lagi. Masih PT Ryan Muslim. Ini tanggalnya adalah 31 Desember 2017. 31 Desember 2017. Nomor invoice-nya adalah INP 02. Nomor SO-nya tidak ada. Nilai piutangnya adalah 2 juta. Termin pembayarannya juga sama, 10, 30, 2%. Sudah kita rekam. Kemudian kita input PT Salsabila. Pilih baru, masukkan, pilih PT Salsabila. Tanggalnya kita input 31 Desember 2017 juga. Nomor invoice-nya adalah INP 003. Nilainya adalah 2 juta. Ininya juga sama, 2/10 N/30. Ini sebenarnya sudah default ya, 2/10 N/30. Nah, diskonnya adalah 10, ininya jatuh temponya 30, ini 2%. Kita rekam. Oke. Saldo piutangnya sudah kita input semua, totalnya adalah 5 juta harusnya ya. Ini sudah 5 juta, berarti sudah sesuai. Kalau sudah, kita tutup. Baik, kita lanjutkan ke data selanjutnya, yaitu saldo hutang ya. Ini terkait dengan hutang kita kepada vendor. Nah, di sini ada 2, PT Mutiara dan PT Salma. Kita akan input ke dalam saldo awal dari hutang kita. Caranya sama seperti tadi, pilih setting, kemudian saldo awal, masuk saldo awal hutang usaha. Ini kita masukkan, kita buat baru, kemudian kita pilih perusahaannya, PT Mutiara Muslim. Kemudian tanggal invoice-nya adalah 20 Desember 2017. Nomor invoice-nya INP 01. Nah, nomor PO-nya tidak ada, nilai hutangnya adalah 5 juta. Termin pembayarannya sama seperti tadi, ini 10, 30, 2%. Kita buat baru lagi, satu lagi, PT Salma Muslim. Tanggal invoice-nya adalah 30 Desember 2017. Nomor invoice-nya adalah INP 02. Nomor PO-nya tidak ada, nilai hutangnya adalah 5 juta juga sama. Termin pembayarannya kita setting 10, 30, 2%. Kalau sudah, kita rekam. Totalnya 10 juta ya. Kita coba cek totalnya sama, 10 juta, 5 juta dan 5 juta. Nah, berarti kita sudah selesai menginput saldo awal piutang dan hutang. Selanjutnya kita akan coba input yang terakhir adalah saldo persediaan barang dagang. Caranya sama seperti tadi, pilih setting, kemudian pilih saldo awal, masukkan saldo awal persediaan. Baik, kita pilih baru, gudangnya headquarter, kode barangnya adalah J001 dulu ya, J0 ya. Nah, kita mulai dari G001 saja.
G001. Stok awalnya dia yang G001 ini adalah 10 berarti semuanya ya. Saldo awalnya adalah 10. Harga pokoknya adalah 100.000. Sudah kita rekap. Oke, sudah masuk. Kemudian kita buat baru lagi. Nah, ini adalah kode barangnya G002. Stok awalnya 10 sama ininya adalah 100.000. Sudah kita rekam. Yang ketiga adalah G003. Stok awalnya juga 10, ini saja 100.000 sama harganya. Kita rekam. Kemudian kita baru masuk ke yang jilbab. Jilbab J001. J001 nilainya adalah J001 jumlahnya 10, harganya 10.000. Stok awalnya 10, harganya 10.000. Sudah kita rekam. Terakhir J002. J002 stok awalnya 10, harga pokoknya adalah 10.000. Kita rekam. Kalau sudah kita input semuanya, kita lihat totalnya. Totalnya harusnya 3.200.000 persediaannya ya. Kita akan coba lihat total persediaannya apakah sudah sesuai. 3.200.000 sudah sesuai. Maka kalau sudah kita sesuai, kita tutup. Pastikan tidak ada user lain yang buka data. Oke, ya. Oke. Kita masuk lagi ke studi kasusnya. Sudah kita input data saldo piutang, data saldo hutang, dan saldo persediaannya. Oke. Setelah ini kita akan masuk selanjutnya ke pencatatan transaksi dari setiap transaksi-transaksi harian yang dilakukan oleh PT Alzena Muslimah ini. Baik, kita akan coba pelajari satu-satu. Kita akan input transaksi-transaksi ini ke dalam Zahir Accounting 6. Untuk proses input saldo awalnya tadi sudah selesai ya. Saldo awal akun, saldo awal piutang, saldo hutang, dan saldo awal persediaan. Sebelum kita masuk ke transaksi, kalau Anda ingin memastikan kembali bahwa neraca, saldo hutang, piutang, dan saldo persediaannya sudah sesuai, maka bisa kita cek di laporannya. Pilih laporan, kemudian pilih laporan keuangan, kemudian pilih neraca standar. Dan 2012 sudah sesuai, kita pilih OK. Nah, untuk mengeceknya apakah nilai yang Anda tadi input sudah sama atau tidak, sudah sesuai atau tidak, maka kita bisa cek di sini laporannya. Sesuaikan dengan neraca. Total hartanya 132, 783, 333 sudah sama ya. Total pasipanya 132, 783, 333. Oke. Totalnya sudah sama, saya rasa untuk rinciannya juga sudah sama juga ya, karena tadi memang sudah kita cek bersama-sama. Oke. Itu untuk mengecek saldo awal yang ada di neraca. Kemudian bagaimana untuk mengecek saldo piutang, hutang, dan persediaan? Untuk mengecek saldo piutang, untuk mengecek rincian piutang, kita masuk ke laporan penjualan, kemudian piutang usaha, kartu piutang mata uang dasar. Oke. Ini totalnya adalah PT Rayyan Muslim. PT Rayyan Muslim totalnya ada 3 juta ya. Sudah betul 3 juta. 1 juta dengan 2 juta. Kemudian PT Salsabila Muslim, totalnya adalah 2 juta ya, totalnya adalah 2 juta. PT Salsabila Muslim, total semuanya adalah 5 juta. Sudah sesuai ya, total semuanya adalah 5 juta. Sini. Oke, untuk saldo piutang sudah sesuai. Kita akan coba lihat saldo hutang. Masuk ke laporan pembelian dan hutang, masuk ke menu hutang usaha, kemudian pilih kartu hutang mata uang dasar, kemudian OK. Kita akan bandingkan dengan saldo hutang ini. PT Mutiara Muslim 5 juta, PT Mutiara Muslim 5 juta, PT Salma Muslim 5 juta, totalnya 10 juta. Oke, sudah sama.
Terakhir kita akan coba lihat bandingkan saldo awal barangnya. Pilih ke laporan barang, kemudian pilih daftar barang umum. Maksudnya kita oke kan. Total barang semuanya adalah 3.200.000. Sudah sesuai ya, 3.200.000. Gamisnya 3 juta, jilbabnya 200. Gamisnya 3 juta, jilbabnya 200.000. Oke, sudah sesuai. Kenapa kita perlu mengecek ini? Karena kalau kita saldo awalnya saja sudah tidak sesuai, maka kesananya sulit untuk mengecek kembali. Kalau ada kesalahan, sulit mengecek kembali ketidaksesuaian yang terjadinya di mana. Jadi manfaat mengecek ulang saldo awal adalah untuk memastikan bahwa sebelum kita memulai mencatat transaksi, data awalnya sudah sesuai dulu. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ke transaksi-transaksi perusahaan dagang. Transaksi yang pertama, studi kasusnya adalah transaksi sewa dibayar di muka. Sini dikatakan ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada PT Mega Home senilai 24 juta. Ini untuk sewa gedung kantor untuk masa 2 Januari sampai dengan 2 Januari 2018 sampai dengan 2 Januari 2019. Berarti 1 tahun ya, 24 juta 1 tahun. Baik, kita masuk ke menu kas dan bank. Kemudian pilih kas keluar. Kemudian kita pilih baru. Kemudian kita masukkan ininya. Ini dibayar melalui apa? Kita coba lihat. Ada nomor cek ya, berarti ini dibayar melalui bank menggunakan cek. Karena tadi sudah kita simak di kebijakan perusahaan, kalau lebih dari 1 juta maka dia harus menggunakan rekening bank antar rekening. Artinya tidak boleh menggunakan kas. Ini sudah betul ya, Bank BCA. Kemudian kita pilih penerimanya. Tadi PT Mega Home. PT Mega Home belum ada. Kita akan buat baru. Ini vendor berarti ya. PT di belakang saja. Mega Home PT. Vendor sudah betul. Ini kita rekam. Ya. Mega Home-nya kita pilih, tanggalnya adalah 1 Januari 2018. 01 2018. Oke, sudah betul, 1 Januari 2018. Jumlahnya, maaf, kita masukkan dulu akunnya ya. Kita pilih akunnya adalah sewa dibayar di muka. Kita akan coba cari apakah ada sewa dibayar di muka. Kelompok harta ada ya, sewa dibayar di muka. Kita pilih sewa dibayar di muka. Nilainya adalah 24 juta. Kita input 24 juta. Oke, jangan lupa klik sebesarnya itu untuk memastikan bahwa ini pembayarannya adalah 24 juta. Kalau sudah kita rekam. Kita tutup. Ini adalah jurnal yang sudah tadi kita buat. Kita coba lihat bentuk jurnalnya. Sewa dibayar di muka pada Bank BCA 24 juta. Sudah sesuai, kita tutup. Oke, itu adalah cara menginput sewa dibayar di muka menggunakan Zair Accounting 6. Selanjutnya, studi kasus yang kedua adalah pembelian aktiva tetap. Pembelian aktiva tetap. Berarti ada 2 tahapan ya di sini yang harus kita input. Yang pertama adalah input pembelian aktiva tetapnya. Yang kedua, jangan lupa kita harus menginput aktiva tetap ini di daftar aset tetapnya. Agar setiap bulan aset tetap ini dapat secara otomatis dibuatkan jurnal pencatatnya. Ya, berarti kita tidak perlu buat manual. Kalau kita input di daftar aset tetap seperti itu. Oke, kita akan buat dulu jurnal pembeliannya. Masuk ke menu pembelian, pilih invoice pembelian, ya. Kemudian pilih baru. Ini kita lihat apakah tunai atau kredit. Kredit ya, ada termin, berarti ini tandanya dia kredit. Ininya kita jasa, pilih jasa dulu karena ini bukan untuk pembelian barang dagang ya. Ini adalah untuk pembelian aktiva tetap, maka ini kita pilih jasa. Nama pemasoknya adalah PT Electronic Solution. Sepertinya belum ada PT Electronic Solution, kita buat baru. Namanya vendor Electronic Solution PT.
sudah kita rekam. Ya, pilih PT Electronic Solution. Nomor PO-nya tidak ada. Nomor invoice-nya juga otomatis saja. Tanggal fakturnya 2 Januari 2018, 02/01/2018. Ininya kita input laptop Toshiba. Laptop Toshiba. Kodenya kita masukkan berarti ke akun peralatan ya, peralatan. Kita coba pilih kode akunnya. Klik 2 kali, kita pilih aset tetap terkait dengan laptop yang paling cocok yang mana. Sini ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan ini seperti ya. Yang paling cocok mesin atau peralatan. Ini karena ini laptop, masuknya ke peralatan. Diterimanya 1, harganya 5 juta. PPN-nya 10%. Oke, sudah kita input semuanya. Oh iya, terminnya belum ya. 2/10 N/30. Ini 10, 30, 2%. Dendanya 0 sesuai dengan kebijakan perusahaan yang tadi kita bahas. Oke, sudah kita input semuanya. Nama peralatannya sudah masuk. Total pajaknya 10%. Berarti total hutang kita adalah 5.500.000 harusnya ya. 5.500.000 sudah sesuai. Oke, kalau sudah kita rekam. Kita akan coba lihat jurnalnya. Klik kanan jurnal voucher. PPN masukkan ya, karena ini pembelian, PPN masukkan. Mesin peralatan bertambah 5 juta, utang usahanya bertambah 5.500.000. Sudah sesuai, kita tutup. Jangan lupa setelah input pembeliannya, kita input data aset tetapnya di daftar aset tetap. Data daftar aset tetap. Masuk ke data-data, kemudian masuk ke daftar harta tetap. Data harta tetap. Kita input baru. Add data, masukkan namanya adalah laptop Toshiba. Kelompoknya adalah mesin dan peralatan. Tanggal belinya adalah 2 Januari 2018. Harga belinya tadi adalah 5 juta. Nilai residunya adalah tidak disebutkan ya di sini. 0 saja. Umur ekonomisnya kita ikuti 4 tahun seperti sebelumnya. Kalau sudah kita oke, lengkapnya kita lihat. Strike line method sudah sesuai ya. Penyusutannya strike line tadi kita baca di pedomannya. Ininya mesin peralatan. Oke, sudah kita klik rekam. Oke, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat tanggal belinya sudah sesuai 2 Januari 2018. Tapi tanggal terhitungnya masih tanggal 1 Januari 1970. Ini dibiarkan saja karena nanti kalau kita sudah closing ini akan dia akan mengikuti sendiri tanggal terhitungnya dengan tanggal bulan ini. Ini karena aset tetapnya baru, dia masih ke 1970. Nanti dia akan berubah sendiri kalau kita sudah closing di akhir bulan Januari ini. Jadi tidak usah khawatir kalau ininya 1970. Oke, sudah kita input datanya, kita masuk ke studi kasus transaksi selanjutnya. Yang ketiga. Studi kasus yang ketiga adalah pembayaran piutang dari PT Ryan Muslim senilai 3 juta untuk invoice 01 dan 02. Jadi kita masuk ke menu penjualan ya, pembayaran piutang usaha, pilih baru, kemudian ininya Bank BCA, pilih darinya adalah Ryan Muslim, PT Ryan Muslim, tanggalnya kita masukkan 3 Januari 2018. Kemudian nomor invoice-nya kita pilih invoice 001 dan invoice 002. Totalnya adalah 3 juta, betul ya? Sudah betul, totalnya adalah 3 juta. Ini mendapatkan diskon 20.000, ini mendapatkan diskon 40.000. Artinya dia bayar kurang dari 10 hari. Oleh karena itu dia mendapatkan diskon 2%. 2% dari 1 juta berarti 20.000. 2% dari 20 juta berarti 2 juta berarti 40.000. Total yang dibayarnya ini. Oke.
Kalau sudah kita input, ini sudah masuk bank BCA, kita pilih rekam. Oke, sudah ya. Yang transaksi yang ketiga, pembayaran piutang sudah kita input. Selanjutnya kita masuk ke transaksi keempat, yaitu pembayaran hutang. Kalau tadi pembayaran piutang, ini pembayaran hutang. Berarti kita bayar kepada vendor. Masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran hutang. Oke, kita pilih baru. Oke, sebenarnya masih ada ini, batalkan. Pembelian, pembayaran hutang, pilih baru. Ini ya bank BCA ya, karena ini lebih dari 1 juta, berarti ini harus menggunakan bank BCA. Pilih penerimanya adalah PT Mutiara Muslim. Mutiara Muslim, tanggalnya kita input 4 Januari 2018. Invoice nomor 1, 5 juta totalnya. Invoice nomor 1, 5 juta ya, sudah sesuai. Kita klik OK. Tidak ada diskon, berarti ini lebih dari 10 hari kita bayar. Lebih dari 10 hari. Oke, sudah 5 juta, sudah sesuai. Kalau sudah, kita klik rekam. Kita coba lihat jurnalnya. Utang usahanya berkurang, bank BCA-nya juga berkurang 5 juta. Oke, kita tutup. Selanjutnya adalah transaksi yang kelima, penerimaan pendapatan bunga bank. Penerimaan pendapatan bunga bank berarti kita masuk ke modul kas dan bank, pilih kas masuk, kemudian pilih baru. Ininya karena ini pendapatan bunga bank, berarti kita menerimanya langsung melalui rekening bank. Karena itu kita pilih ininya bank, darinya adalah kita buat baru saja, vendornya namanya bank BCA. Maaf, ini bukan vendor ya, lain-lain saja, karena ini bukan pemasok. Bank BCA, kita rekam. Oke, bank BCA kita pilih, tanggalnya adalah 4 Januari 2018, 04/01/2018. Kita masuk ke penerimaan, ini kita lengkapi, penerimaan pendapatan bunga bank BCA. Kode akunnya berarti kita masuk ke kode akun pendapatan bunga. Kita akan coba cari pendapatan bunga, ada tidak di sini? Pendapatan bunga. Tidak ada ya pendapatan bunga. Yang ada hanya pendapatan penjualan barang dagang, retur, utang pembayaran, pendapatan lainnya. Berarti kita masuk saja ke pendapatan lain-lain. Karena tidak ada pendapatan bunga. Nilainya adalah 1.100.000. 1.110.000. 1.110.000. 1.110.000. Oke, secara 1.110.000. Kalau sudah kita rekam, kita coba lihat jurnalnya. Bank BCA-nya bertambah, pendapatan lain-lain, pendapatan bunganya bertambah. Oke, kita tutup. Kita masuk ke transaksi nomor 6, yaitu penjualan barang secara kredit. Berarti kita masuk ke menu penjualan. Kita pilih invoice penjualan, kemudian kita buat baru. Nama pelanggannya di sini adalah PT Ryan Muslim. Berarti tadi Pak PT Ryan sudah bayar utangnya, tapi sekarang dia membeli lagi secara kredit ya. Nama pelanggannya adalah PT Ryan Muslim. Nomor fakturnya kita coba lihat 001 sudah sama ya. Nomor SO-nya tidak ada, kosong. Tanggal fakturnya adalah 5 Januari 2018, 05/01/2018. Oke, penjualan kredit. Itu nomor barangnya kita input. Yang dibeli barangnya adalah G01 dan J01. Kita akan input yang G01 dulu. G01 gamis XL, dikirimnya adalah 5. Di ordernya, karena ini tidak ada PO sebelumnya, maka kosongkan. Harganya adalah 200.000 per PCS-nya. 200.000. Totalnya 1 juta, betul. Pajaknya kita input PPN 10%.
Selanjutnya adalah J001 jilbab putih. Di ordernya adalah 5 juga. Harganya adalah 250.000. Maaf, 50.000. 50.000. Totalnya 250.000. Pajaknya 10%. Oh iya, ada uang muka 500.000. Ada uang mukanya 500.000. Tadi kita belum hitung ya uang mukanya. Berarti kita harus input dulu uang mukanya. Jadi tadi kita terlewat. Ini kita batalkan dulu. Kita masuk dulu ke menu uang muka. Jadi karena di sini ada uang mukanya, berarti dia membeli secara kredit, namun dia ada uang muka sebelumnya ya. Ada uang muka sebelumnya. Maka kita harus input uang mukanya dulu. Pilih ke menu uang muka penjualan, kemudian pilih baru. Uang mukanya berarti ini melalui bank ya. 500.000 berarti melalui bank. Pelanggannya adalah PT Ryan. Tanggalnya adalah 5 Januari 2018. Totalnya adalah 500.000. Kita rekam. Sudah masuk uang muka penjualannya, bank BCA-nya. Kita masuk ke menu yang tadi, pembuatan faktur penjualan. Pilih baru, pilih PT Ryan Muslim. Ininya 5 Januari 2018. Kemudian barangnya adalah G001, dikirimnya 5. Harganya adalah 200.000. Pajaknya adalah 10%. Sudah, kita masuk ke J001 lagi. Yang dibelinya tadi adalah 5 juga. Harganya adalah 50.000. Pajaknya juga 10%. Baik, jangan lupa kita input uang mukanya ya. Totalnya adalah 1 juta. Oh maaf, ada biaya pengantaran juga, biaya lain-lain kita masukkan di sini. Biaya lain-lain, pendapatan lain-lain, lanjutkan. Biaya lain-lainnya adalah biaya lainnya 100.000. Ya, 100.000 sudah. Total pajaknya 125.000, sudah sama. Kemudian uang mukanya kita input. Uang muka 5.000 yang tadi kita input ya. Kita checklist, pilih, kemudian oke. Harusnya totalnya sama, 975.000. Oke, sudah sama. Saldo piutang PT Ryan setelah pembelian kredit ini adalah 975.000. Sudah sama. Jangan lupa kita input nama marketingnya Ahdan. Nama salesman-nya adalah Ahdan. Buat baru karena belum ada. Ahdan. Lalu sudah kita rekam. Ahdan ini. Dan pembayarannya kita input 2/10 N/30. Nah, di sini 10, di satu temponya 30, dan diskonnya 2%. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, sudah semuanya lengkap. Kita input 5 Januari, tanggalnya sudah. Kalau sudah sesuai, kita rekam. Kita akan coba lihat transaksinya. Oke, kita tanggalnya 1475. Penjual barangnya 1250, penjualnya 125. Ya. Ini karena belum dipotong uang muka ya, jadi masih totalnya. Untuk melihat apakah sudah dipotong atau tidak, kita bisa lihat ke piutang usahanya. Pilih piutang usaha, kemudian pilih ini PT Ryan Muslim 975.000. Sudah sesuai ya. Tadi adalah 1475 dikurangi uang muka 500.000, total piutangnya menjadi 975.000. Kalau sudah, kita tutup. Kemudian untuk selanjutnya kita input transaksi selanjutnya, transaksi ke-7, yaitu pembayaran biaya bensin, parkir, dan tol. Masuk ke kas dan bank, kemudian pilih kas keluar,
kemudian pilih baru. Karena ini nilainya adalah kurang dari 1 juta, maka kita menggunakan kas kecil ya. Kita menggunakan kas kecil. Menggunakan kas. Ini pengeluaran kas. Berarti kas kecil ya, kas kecil. Kalau kas itu adalah untuk uang masuk ya. Kas itu adalah untuk uang masuk. Kalau untuk uang keluar itu biasanya menggunakan kas kecil. Seperti tadi kebijakan di perusahaannya ya. Penerimanya adalah Ahdan. Tanggalnya adalah 7 Januari 07/01/2018. Kode akunnya berarti kita masuk ke beban parkir dan tol, bensin, parkir dan tol. Penyusutan tidak ada. Oke, kita buat baru ya. Klasifikasinya adalah beban. Beban masuknya ke beban administrasi dan umum. Namanya adalah beban bensin, parkir dan tol. Kita baru, kita pilih yang ini ya, bensin, parkir dan tol. Kemudian nilainya kita input 100.000. Kalau sudah, kita pilih ininya sebesarnya 100.000, sudah sama. Kalau sudah, kita klik rekam. Kita lihat jurnal vouchernya. Oke. Bebannya bertambah, kas kecilnya berkurang 100.000. Selanjutnya yaitu transaksi ke-8. Transaksi ke-8 ini adalah transaksi pendapatan jasa servis. Pendapatan jasa servis. Ini berarti kita memberikan penjualan tapi dalam bentuk jasa konveksi. Kita masuk ke menu penjualan. Apa bedanya penjualan barang dagang dengan penjualan jasa? Nanti kita akan coba bedakan di sini bentuknya seperti apa ya. Masuk ke penjualan, kemudian pilih invoice penjualan, pilih baru. Nah, di sini dia dikatakan penjualan pendapatan jasanya adalah tunai, cash ya. Nah, nilainya adalah 25 juta. Total pajaknya 2.500.000. Marketingnya adalah Pak Rahmat tanggal 8 Januari. Berarti nama customernya PT Salsabila. Ada tidak PT Salsabila? Ada ya. PT Salsabila Muslim. Nomor fakturnya 002 sudah betul. Tanggal fakturnya adalah 8 Januari 2018. Penjualan jasa konveksi. Kita lengkapi ini ya. Penjualan jasa konveksi ini untuk catatan kita saja agar nanti memudahkan men-trace transaksi. Nah, kalau ini bentuknya penjualan jasa, jangan lupa kita pilih jasa, checklist jasa. Dan jangan lupa kalau kita ininya terminnya cash, artinya secara tunai, maka kita pilih checklist tunai juga di sini. Dia nanti tidak akan ada term pembayarannya karena sudah di checklist tunai. Itu adalah ciri-cirinya. Deskripsinya tadi jasa konveksi, kodenya pendapatan jasa konveksi. Kita lihat apakah ada pendapatan jasa konveksi. Sebenarnya belum ada. Coba lihat pendapatan ada apa saja. Penjualan barang dagang, penjualan tiket. Oke, kita pilih ini aja ya. Kita edit menjadi pendapatan jasa konveksi. Pendapatan jasa konveksi. Kita pilih rekam. Pendapatan jasa konveksi dikirimnya adalah 500. Harganya adalah 50.000. Totalnya 25 juta, betul ya. PPN-nya 10%. Jangan lupa. Totalnya harusnya adalah 27.500, sama ya.
27.500.000. Kalau sudah kita klik, oh ya, salesman-nya belum kita input. Salesman-nya Bapak Rahmat. Input baru, Rahmat. Sudah kita rekam. Kemudian kita masuk ke transaksi nomor 9. Transaksi nomor 9 adalah penambahan modal dari pemilik. Ya, penambahan modal dari pemilik. Pemiliknya namanya Bu Endah. Dia sudah menambahkan modal sebanyak 100 juta ke perusahaan ini. Berarti ini adalah dari sisi perusahaan, berarti ini adalah uang masuk. Berarti masuk ke kas bank, kemudian masih masuk ke menu kas masuk, kemudian pilih baru. Ya, ininya Bank BCA. Di sini sudah masuk ke Bank BCA katanya. Berarti ini kita pilih Bank BCA. Kemudian kita pilih darinya itu Ibu Endah. Karena belum ada, kita buat baru. Ini berarti other. Ibu Endah, pemilik perusahaan. Buat rekam. Oke. Tapi Ibu Endah tadi. Tanggalnya adalah 9 Januari 2018. Berarti kode akunnya adalah modal di setor ya, karena menambahkan modalnya. Kita pilih modal di setor. Modal di setor nilainya adalah 100 juta. Sebesar 100 juta rupiah. Kalau sudah, maka kita klik rekam. Kemudian transaksi selanjutnya adalah transaksi pembelian inventory, pembelian persediaan barang dagang. Jika kita pilih masuk ke menu pembelian, sini pembeliannya secara kredit ya, karena ada terminnya, ke PT Mutiara Muslim. Masuk ke menu invoice pembelian, kemudian pilih baru, kemudian nama pemasoknya kita pilih Mutiara Muslim. Mutiara Muslim. Nomor PO-nya tidak ada. Tanggalnya adalah 10 Januari 2018. Kode barangnya G1 sampai G3. Ini bukan jasnya, biasanya tadi kita akan checklist. G01 sampai G003. G01 dikirimnya 10. Satuan harganya adalah 100.000. Harga satuannya 100.000. Totalnya adalah 1 juta. Pajaknya 10%, jangan lupa. Kemudian G002 dikirimnya juga sama 10. Harga satuannya juga sama 100.000. Ini juga sama, PPN 10%. Terakhir G003. Ininya sama, kuantitasnya 10, harganya juga 100.000. Pajaknya adalah 10%. Totalnya adalah biaya pengantaran. Biaya pengantaran, beban pengiriman. Oke, lanjutkan, sudah masuk. Biaya pengantarannya adalah 50.000. Kita masukkan di sini. Oke. Biaya pengantarannya 50.000. Berarti total pajaknya 300.000 katanya di sini. Kita lihat apakah sama. Betul ya, total pajaknya 300.000. Total setelah pajak 3.350.000. 3.350.000. Oke, sudah semua. Rincian nilainya, kita masuk ke term pembayarannya 2/10 yang per 30. 10, 30, 32%. Klik OK. Oke, sudah sesuai. Kalau sudah, kita pilih rekam. Kita batalkan. Selanjutnya adalah transaksi pembayaran hutang menggunakan giro mundur. Artinya adalah kita bayar hutang, tetapi kita menggunakan giro. Artinya baru bisa dicairkan oleh vendor kita pada jangka waktu tertentu. Jadi dikatakan kita bayarnya tanggal 16. Kita bayar untuk hutang yang tanggal 16 Januari pada PT Salama Muslim dengan menggunakan cek giro sebesar 5 juta
nomor gironya ini, nomor invoice-nya adalah 002, dibayar 5 juta. Tanggal jatuh tempo gironya adalah 23 Januari 2018. Artinya kita bayar hutang dengan menggunakan giro senilai 5 juta untuk invoice 002. Nanti kita masuk ke menu pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha. Kita buat baru ke PT Salma Muslim. Pilih Salma Muslim. Kemudian ininya kita masukkan. Ya, kita ini jangan lupa ya, kalau anak ini pembayarannya menggunakan giro, maka kita pilih giro ini. Tanggalnya adalah oh iya, pada tanggal 16 Januari ya, 16 Januari berarti 16/01/2018. PT Salma Muslim. Oke, kita pilih invoice-nya 002 5 juta. Sudah betul ya. Invoice 002 5 juta. Diskonnya tidak ada karena ini tidak dibayar tepat waktu. Berarti sudah masukkan 5 juta menggunakan giro. Sudah sesuai semuanya. Kalau sudah kita rekam, nanti akan muncul, karena ini digunakan giro, nanti akan muncul notifikasi. Nah, nomor gironya perlu kita masukkan, BG 123456. BG 123456. Tanggal jatuh temponya adalah 23 Januari 23. Pilih di sini saja. Oke ya, 23 Januari 2018. Oke. Untuk kesesuaian transaksi sebenarnya akan terjadi pada tanggal pembayaran hutang usaha disarankan sama dengan tanggal jatuh tempo giro. Ya. Oke. Jadi katanya pembayaran hutang ini baru akan terrealisasi kalau gironya sudah jatuh tempo. Artinya kalau sudah tanggal 23 Januari. Selama belum tanggal 23 Januari ini tidak akan terposting. Ya, ini tidak akan terposting. Ini jurnalnya masih 0. Kalau lihat teman-teman, ingin buktikan, pilih klik kanan, kemudian jurnal voucher. Jurnal vouchernya masih kosong karena ini belum diposting. Baru akan diposting pada tanggal 23 Januari 2018. Kalau sudah kita tutup, kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu pendapatan jasa servis dan barang. Jadi sekaligus ada jasa servisnya, ada juga ada juga penjualan barang dagangnya. Kita masuk ke menu penjualan. Ya, pilih invoice penjualan. Nih teman-teman, di sini ada dua jenis ya. Yang satu dia berupa jasa, yang satu adalah berupa barang dagang. Berarti kita hati-hati di sini. Ya, ada cara khusus untuk menginput dua jenis ini. Ya, karena ini menggunakan cash penjualannya. Jadi kita buat baru dulu. Kemudian nama penggelangannya kita pilih nama penggelangannya PT Ryan Muslim. Kemudian tanggal fakturnya adalah 17 Januari 2018. Kemudian ininya kita klik ya, jasa dan tunainya kita klik. Ini tanggalnya sudah sesuai, 17 Januari. Kemudian deskripsi pesanannya. Nomor barangnya adalah jasa konveksi. Jasa konveksi ini yang pertama. Kodenya kita masukkan pendapatan jasa konveksi yang tadi. Pendapatan jasa konveksi. Dikirimnya 10. Harganya adalah 50.000. Berarti totalnya minus 1.000, pajaknya 10%. Kemudian yang kedua ini adalah barang. Ya, karena barang berarti kita harus input berdasarkan stock listnya. Tidak bisa kita klik, tidak bisa kita ketik sendiri di sini. Karena kalau kita ketik sendiri di sini, maka nanti persediaan barangnya menjadi tidak berkurang. Maka kita pilih stock list di sini. Kita pilih barangnya G001. Kemudian jumlah barangnya 2 tadi. Harga satuannya adalah 200.000. Totalnya 400.000 berarti ya, sudah sama. Kita klik OK. Ini kita tutup.
Deskripsi pesanannya kita coba ini ketik ke sini, gamis putih XL, gamis putih XL. Oke, ini putih XL, ini sudah masuk 2, 400.000, pajaknya adalah 10%. Oke, sudah diinput semua, totalnya harusnya adalah 990.000, sama ya. Setelah pajak 90.000, total setelah pajaknya 990.000. Kalau sudah kita rekap, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, transaksi ke-13. Transaksi ke-13 ini adalah pinjaman advance kepada karyawan. Artinya adalah kita perusahaan memberikan uang kepada karyawannya untuk tujuan tertentu, misalkan perjalanan dinas. Nah, uang ini baru akan kita catat ke dalam beban, misalkan beban perjalanan dinas, beban transport dan lain sebagainya ketika Pak Ahdan ini pulang dari perjalanan dinas. Jadi ketika kita memberikan advance ya, ini belum kita akui sebagai beban. Ini kita akui sebagai pengeluaran uang muka saja kepada karyawan. Adapun pencatatan bebannya baru kita akan lakukan nanti ketika Pak Ahdan ini pulang dari perjalanan dinas. Setelah ada LPJ dari Pak Ahdan. Baik, kita akan input pinjaman advance ini. Kita masuk ke menu kas dan bank, kemudian kas keluar. Karena ini nilainya 1 juta ya, 1 juta berarti kita menggunakan kas kecil. Kita pilih kas kecil, kemudian penerimanya adalah Bapak Ahdan. Tanggalnya adalah 18 Januari 2018. Pengeluarannya kita isi pengeluaran uang muka karyawan. Pengeluaran uang muka karyawan dalam kurung advance. Advance ini adalah istilah yang biasa digunakan di dalam akuntansi advance. Artinya adalah uang muka karyawan. Kodenya kita cari apakah ada uang muka karyawan. Berarti di sebelah harta harusnya ya. Uang muka pembelian. Tidak ada. Biaya diberi muka lain. Tidak ada ya. Berarti harusnya masuk di sini uang muka di 15.130 ya. 15.140 harusnya. Berarti kita buat baru saja. Klik baru. Oke, tidak bisa karena ini sudah 100 ya. Kita akan hapus salah satu akunnya. Uang muka pembelian harta tetap ini kita akan ubah menjadi, kita akan edit menjadi uang muka karyawan. Ini adalah advance ya. Kita akan edit uang muka yang tadinya adalah uang muka pembelian aktif atau tetap, karena tidak ada transaksinya kita buat saja menjadi uang muka karyawan atau advance. Sudah, kita klik rekam, pilih uang muka, kemudian masukkan nilainya 1 juta. Jangan lupa klik sebesarnya 1 juta, sudah sesuai kalau sudah kita klik rekam. Itu baru uang muka ya. Kalau nanti kita tahu apakah itu masuk ke beban apanya, baru kita akan ketahui kalau sudah Pak Ahdannya pulang dari perjalanan dinas dan memberikan LPJ-nya. Transaksi yang ke-14 yaitu pencairan giro untuk PT Salma Muslim. Ya, pencairan giro. Tadi kita sudah bayar hutang kita dengan menggunakan giro. Pada tanggal 23 Januari ini gironya sudah cair harusnya. Berarti kita cairkan gironya di giro keluar. Ya. Masuk ke giro keluar. Sekali lagi saya ulangi, masuk ke kas dan bank, masuk ke giro keluar. Karena ini adalah pengeluaran giro kita pada orang lain ya. Kita pilih giro cair. Oke, sampai sama ya. 23 Januari 2018, 5 juta PT Salma Muslim. Kalau sudah kita rekam, harusnya di sini sudah hilang
karena akan muncul di menu pembayaran hutang. Oke, 5 juta PT Rayan Muslim, PT Salma Muslim. 5 juta yang tadi menggunakan giro mundur seperti itu. Oke, sudah kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu pertanggungjawaban dari karyawan untuk advance yang sudah diberikan. Tadi ada advance kepada Pak Ahdan senilai 1 juta. Pada tanggal 25 Januari katanya Bapak Ahdan memberikan LPJ-nya atas advance yang 1 juta. Katanya biaya perjalanan dinasnya 800.000, 200.000-nya dikembalikan kepada perusahaan kas kecil. Maka kita akan coba buat ini ya, buat penyesuaiannya. Berarti kita buat di jurnal umum saja. Masuk ke buku besar, transaksi jurnal umum, kita buat baru. Ya, tanggalnya adalah tanggal 25 Januari 2018. Jurnal umum LPJ Advance Pak Ahdan. Berarti kita harus memasukkan 200.000-nya itu kembali ke kas kecil, 800.000-nya itu kita masukkan ke beban perjalanan dinas ya. Berarti di sini pertama-tama kita harus mendebit dulu beban perjalanan dinasnya. Kita akan coba cari beban perjalanan dinas atau beban lain yang paling mendekati beban perjalanan dinas. Beban pengiriman, pembelian, promosi, piutang. Oke, yang paling mendekati seperti ini ya, biaya beban staf ahli dan perizinan. Ini tidak ada perjalanan dinas juga. Kita gunakan ini saja beban staf ahli dan perizinan. Oke. Kalau ada sebenarnya kita akan lebih bagus kalau menggunakan ini ya, menggunakan akun beban biaya perjalanan dinas. Karena ini tidak ada nama akunnya, maka kita buat beban staf ahli dan perizinan saja. Oke, debitnya berarti bebannya adalah senilai 800.000. Ini berarti yang kedua adalah kita memasukkan kembali kas kecilnya, menambah kas kecilnya ya. Kas kecilnya kita tambah lagi senilai 200.000. Ini sebagai kembalian tadi dari Pak Ahdan, 200.000. Terakhir kita kita mengkredit uang mukanya, karena tadi kita ketika mengeluarkan uang muka advance-nya adalah debit, sekarang kita kredit, kita nolkan kembali uang muka ininya uang muka karyawannya. Kita pilih uang muka karyawan, di sebelah debit 1 juta. Oke, sudah balance debit kreditnya, kita rekam. Kita lihat bentuk jurnalnya. Beban stafnya 800.000, kas kecilnya bertambah 200.000 sebagai kembalian dari Pak Ahdan. Uang muka karyawan advance-nya berkurang 1 juta. Berarti sudah nol kembali ya. Kemudian transaksi selanjutnya adalah penghapusan piutang. Di sini dikatakan pada tanggal 25 Januari 2018 perusahaan melakukan penghapusan piutang atas nama PT Rayan Muslim invoice 001 senilai 975.000 dengan dialokasikan ke akun cadangan kerugian piutang. Baik. Berarti kita masuk ke penjualan, kemudian kita masuk ke piutang usaha. Nah, ini adalah piutang yang tadi katanya tidak bisa dibayar ya, 975.000. Ini 975.000, kita klik kanan, pilih write off. 975.000 nilainya, tanggalnya adalah 25 Januari 2018. Penghapusan piutang usaha invoice 001, betul. Piutang usahanya piutang Oke, udah default berarti ya. Penghapusan piutangnya kita masukkan ke akun cadangan piutang. Kita akan cari cadangan piutang, cadangan kerugian piutang.
Tadi katanya masuk ke akun cadangan kerugian piutang. Kalau sudah, kita rekam. Nah, harusnya di piutang usaha tadi sudah hilang ya. Masuk piutang usaha. Oke, sudah hilang piutang yang PT Ryan tadi karena sudah dihapus piutangnya. Kita masukkan ke cadangan kerugian piutang. Selanjutnya adalah transaksi nomor 17, penyesuaian barang rusak. Jadi ada barang rusak, maka perlu kita sesuaikan nilai persediaannya. Ini dikatakan 29 Januari 2018 ditemukan 2 jilbab putih J001 dalam keadaan rusak. Dialokasikan ke biaya kerusakan dan kegagalan material. Berarti kita perlu melakukan penyesuaian persediaan. Caranya kita masuk ke persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Oke. Pemakaian atau penyesuaian barang dagang ya. Baik, kita pilih baru, kemudian kita input tanggalnya 29 Januari 2018. Kemudian kita lengkapi keterangannya ya untuk informasi kita selanjutnya. Penyesuaian persediaan, kerusakan barang dagang. Oke, berarti tadi katanya ini dimasukkan ke dalam beban kerusakan dan kegagalan material. Kita akan coba cari beban kerusakan dan kegagalan material. Kita pilih kodenya. Kode barangnya J001, jilbab putih, sebanyak 2 jumlahnya, satuannya PCS, akunnya kita pilih. Kita akan cari kegagalan. Tidak ada sebenarnya. Kita coba yang paling ini saja, yang paling mendekati, beban yang paling mendekati. Jadi di nomor 5 berarti ya beban. Sepertinya tidak ada, maka kita pilih yang paling mendekati saja. Beban persediaan, penyesuaian persediaan. Beban penyesuaian persediaan. Hidupnya tidak ada, depannya tidak ada. Kalau sudah, kita klik rekam. Oke, jumlah barang harus negatif jika dikeluarkan, batal. Oke, kita edit ya, sebenarnya salah. Kita coba lagi. Penyesuaian persediaan, beban penyesuaian persediaan sudah bertambah 20.000, pada persediaan barangnya berkurang 20.000. Oke, sudah sesuai ya. Berarti kita tutup. Kemudian transaksi selanjutnya adalah alokasi sewa per bulan. Seperti tadi kita ketahui bahwa sewa per bulan ini dibayar pada tanggal 1 Januari untuk 12 bulan ke depan. Artinya setiap bulannya adalah 2 juta rupiah beban sewa kantornya. Berarti kita buat jurnal penyesuaian. Caranya adalah masuk ke buku besar, kemudian masuk ke transaksi jurnal umum, kemudian pilih baru, tanggalnya kita input 31 Januari 2018, jurnal umum, penyesuaian sewa kantor. Berarti kita debit beban sewa kantornya, debitnya senilai 2 juta. Kemudian kita kredit sewa dibayar di mukanya senilai 2 juta juga. Sewa dibayar di muka senilai 2 juta juga. Kalau sudah, kita klik rekam. Oke. Baik, kita lanjutkan. Di transaksi ke-19 ini adalah kita diminta untuk menyesuaikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi PPN ini adalah pajak pertambahan nilai, artinya pajak yang biasa kita bayar atau yang biasa kita terima terkait dengan penjualan barang dagang. Ya, kalau kita
menjual barang dagang, berarti kan kita menarik 10%. Itu masuk ke dalam PPN keluaran. Kalau kita membeli barang, kita berarti kan membeli barang berarti kan kita membayar pajak 10%. Itu namanya adalah PPN masukan. Untuk mengeceknya Anda coba tadi lihat jurnal-jurnal sebelumnya ketika pembelian dan ketika penjualan. Harusnya ketika pembelian itu adalah pajak masukan, ya, karena kita karena kita membayar kepada orang lain pajak 10%-nya itu. Nah, kalau kita menjual itu adalah masuk ke dalam pajak keluaran. Artinya kita menerima pajak 10% dari orang lain yang harus kita setorkan kepada kas negara. Yang di sini yang harus kita sesuaikan adalah kita melihat apakah PPN masukannya lebih besar atau lebih kecil dari PPN keluaran. Kalau PPN keluarannya lebih besar daripada PPN masukan, ya. Kalau PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, maka selisihnya itu harus kita bayarkan kepada kas negara. Sebaliknya, kalau keluarannya ini lebih kecil daripada pajak masukannya, maka nanti kita akan bisa klaim di bulan selanjutnya. Seperti itu, ya. Jadi kita tidak perlu membayar kepada kas negara. Ini sebagai piutang pajak penjualan nanti, ya, seperti itu. Nah, karena di sini kita harus lihat dulu berarti, ya, apakah posisinya PPN-nya lebih bayar atau kurang bayar. Kalau PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, berarti ini kurang bayar. Artinya kita harus membayar kepada negara, ya. Di sini dikatakan antara akun PPN masukan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan PPN keluaran lebih besar nilainya, sehingga akan terjadi pembayaran selisih hutang pajak. Ini yang dimaksud dengan pajak PPN keluarannya lebih besar daripada PPN masukan. Kita akan coba buktikan. Kita akan coba lihat berapa saldo PPN masukan, berapa saldo PPN keluaran. Caranya masuk ke buku besar, kemudian pilih buku besar, kemudian pilih PPN masukan dulu. Kita coba lihat PPN. Oke, PPN masukan, ya. Kita coba lihat PPN masukan. Nah, PPN masukan ini adalah berasal dari pembelian. Artinya kita memberikan pajak 10% kepada vendor. Sini total PPN masukannya adalah 800.000, ya, 800.000. Kita catat dulu. Sini. PPN masukannya adalah 800.000. Kita akan bandingkan lebih banyak PPN masukan atau PPN keluaran. PPN keluarannya, caranya kita lihat dulu ke besarnya. PPN keluarannya adalah di akun 2, ya, karena ini adalah PPN keluaran berarti harusnya di akun 2. PPN keluaran ini totalnya adalah 2.715.000. 2.715.000. Betul, ya, berarti PPN keluarannya itu lebih besar daripada PPN masukan. Artinya terjadi kurang bayar. Kita membayar melalui PPN masukan itu 800.000, tapi kita memperolehnya itu 2.715.000. Artinya kita harus membayarkan yang selisih ini kepada kas negara. Ya, kita akui dulu sebagai hutang, nanti di bulan selanjutnya kita bayarkan kepada kas negara. Jadi kita di sini minta membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun PPN ini, ya. Berarti selisihnya adalah, kita hitung selisihnya adalah berapa di sini? $2.715.000 kurangi 800.000. Selisihnya ada 2.715.000 kurangi 800.000. Selisihnya adalah 528.000. 528.500.
Nah, selisih ini adalah yang kita masukkan ke dalam namanya itu hutang PPN kurang bayar. Ini kita masukkan ke dalam hutang PPN kurang bayar. Oke. Ini adalah cara perhitungannya dulu. Kita sekarang belajar dulu cara perhitungannya. Artinya kita harus di akhir bulan kita harus tentukan dulu apakah PPN-nya lebih bayar atau kurang bayar. Kalau kurang bayar berarti kita masukkan selisihnya itu ke dalam selisih antara PPN masukan dengan PPN keluar itu masukkan ke dalam hutang PPN kurang bayar. Tetapi kalau kelebihan berarti nanti masuknya ke dalam piutang PPN lebih bayar, gitu ya. Hutang PPN lebih bayar kalau dia pajak masukannya itu lebih besar daripada pajak keluaran. Karena ini pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan, berarti masuk ke hutang PPN kurang bayar. Baik, kita akan coba buat jurnal penyesuaiannya. Masuk ke menu buku besar, pilih jurnal umum, kemudian kita pilih baru, masukkan tanggal 31 Desember ya, 31 Januari 2018, jurnal umum, keterangannya penyesuaian PPN kurang bayar. Kodenya berarti kan kita harus pertama-tama kita harus membalikan ini. PPN masukan tadi di mana? Kita coba lihat. Buku besar, PPN masukan itu di sebelah mana? PPN masukan. PPN masukan itu adalah di sebelah debit, berarti kita kreditkan, ya. Jadi kita kreditkan PPN masukan. Oke. PPN masukannya kita kredit senilai 800.000. Nah, berarti kan kita harus membalikan ini ya. PPN masukan itu di sebelah debit, berarti kita harus kreditkan untuk membuat dia menjadi 0. Kemudian PPN keluarannya kita debit. Karena dia asalnya dari kredit, kita debit agar saldonya menjadi 0. PPN keluaran adalah 2.715.000. Rp2.715.000. Selisihnya berarti kita masukkan ke dalam selisihnya itu kita masukkan ke dalam hutang PPN kurang bayar. Kita coba cari apakah ada hutang PPN kurang bayar. Hutang PPN kurang bayar, hutang usaha. Tidak ada ya, berarti kita buat baru. Oke, kita coba masuk ke data rekening dulu. Kita rubah dulu ya nama akunnya. Tadi beban internet. Beban internetnya kita hapus dulu karena di sini sudah ada data ya, sudah ada 100 akun. Jadi untuk versi edukasi ini Zahir Accounting 6-nya itu dibatasi hanya 100 nama akun. Oleh karena itu kalau lebih berarti kita harus hapus dulu sebagian ya, karena hanya bisa 100 nama akun. Beban internetnya kita hapus ya, berarti kita buat baru. Masuknya ke klasifikasi utang. Oke, utang pajak ya, masuknya ke nama akunnya adalah hutang PPN kurang bayar. Hutang PPN kurang bayar. Oke, sudah dibuat, kita rekam. Hutang PPN kurang bayar sudah ada. Kita tutup, kita masuk lagi ke transaksi yang tadi di buku besar, jurnal umum. Oke, kita masukkan hutang PPN kurang bayar, kodenya 2 sekian. Hutang PPN kurang bayar. Berarti di sini harusnya agar balance adalah 528.500 di sebelah kredit.
hitung lagi. 2175 2715 dikurangi 800.000. Oh iya, 1915 harusnya ya. Harusnya adalah 1915. Saya tadi salah hitung selisihnya. 1915. Oke. Ini berarti selisihnya adalah 1.905.000 harusnya ya. Ini adalah selisih yang sebenarnya. Tadi saya salah hitung. Kita perbaiki selisihnya. Berarti selisihnya adalah 1.915.000. Tadi tidak balance jadinya. 1.915.000. Berarti sudah betul ya ininya. Zahirnya sudah betul. 1.915.000 PPN kurang bayarannya, bukan 500 sekian. Baik, teman-teman, ini cara membuat jurnal penyesuaiannya. Artinya kita menkredit PPN masukan, mendebit PPN keluaran. Selisihnya itu kalau PPN keluarannya lebih besar berarti itu kurang bayar. Artinya kita akui sebagai hutang dulu. Di bulan selanjutnya kita bayar kepada kas negara sebesar 1.915.000 kalau sudah kita rekam. Sekian cara pencatatan transaksi-transaksi perusahaan dagang menggunakan Zair Accounting 6. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.